Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua mahasiswa program studi teknologi laboratorium medis yang pada kesempatan kali ini akan mengikuti perkuliahan mengenai tentang mata kuliah analisis makanan dan minuman, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan berdiskusi terkait dengan analisis protein dan asam amino secara menggunakan prosedur kuantitatif dan kualitatif. Oke, sebelumnya berdoa dulu. Semoga senantiasa kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu diberikan berkah juga, dan semoga kita juga bisa berbagi antar sesama, baik berbagi ilmu maupun apapun yang kita punyai, agar bisa mensejahterakan untuk kita semua. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran atau capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang protein dan asam amino beserta metabolismenya serta menerapkan pemeriksaan laboratorium protein. Saya mengutip dari Quran surah An-Nahl 16 ayat 14, di mana di situ artinya adalah, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripada daging yang segar atau ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Jadi dari surah ini kita belajar di mana kita untuk selalu mensyukuri nikmat, ya. Dengan adanya ilmu juga kita bisa tahu bagaimana cara menghitung jumlah protein, bagaimana kita menghitung jumlah karbohidrat misalnya atau lemak. Nah, itu sebenarnya kita untuk mengetahui dan kita mensyukuri nikmat bahwa dari apapun yang kita makan, dari daging yang segar dan dari lautan-lautan yang diberikan kepada kita tentunya, itu atas semua keuntungan dan karunia-Nya, dan kita supaya selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Oke, nah ini sekitar kita flashback sebentar, ya. Di dalam biokimia sudah dijelaskan secara umum terkait pengertian dari protein sendiri, ya, dan apa hubungannya antara protein dan juga asam amino. Protein jelas dibutuhkan dalam tubuh kita, ya, apalagi terkait dengan pembentukan muscle atau otot yang ada di dalam tubuh kita. Untuk makanan-makanan yang mengandung tinggi protein ada daging, ada keju, ada telur, ada beberapa kacang-kacangan, di dalam roti juga ada, di dalam biji-bijian juga ada. Nah, secara umum normal protein akan terdenaturasi atau terpecah menjadi komponen-komponen penyusunnya atau kita sebut sebagai asam amino melalui beberapa proses. Yang pertama ada proses pemanasan, ada proses pengasaman, ada proses penggaraman, dan ada mechanical agitasi atau proses pengadukan atau pengocokan secara keras gitu, ya, istilahnya, atau pengadukan itu tadi, sehingga menyebabkan si protein ini terdenaturasi atau terpecah menjadi komponen-komponen penyusunnya. Nah, terkait dengan komponen penyusunnya atau unit penyusunnya, ada 3 makronutrien yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada lipid, yang ketiga ada protein. Ketika membicarakan tentang karbohidrat, dia tersusun dari rantai glukosa. Kalau membicarakan tentang lipid, dia tersusun dari asam lemak. Kalau protein tersusun dari asam amino. Jadi itulah hubungan antara protein dan asam amino. Nah, klasifikasi dari asam amino sendiri itu ada beberapa macam. Ada yang dia sifatnya non polar atau tidak larut dalam larut air. Ada yang uncharged polar atau dia polar tetapi dia tidak memiliki ionisasi. Ada yang dia sifatnya
asam amino polar yang sifatnya basa ataupun asam. Gitu. Nah, ini beberapa contohnya di mana ada yang sifatnya nonpolar seperti glisin, alanin, valin, isoleusin, metionin, leusin. Ada yang sifatnya basa misalnya, dan juga yang sifatnya asam. Nah, untuk yang sifatnya kualitatif, jadi uji itu ada dua macam ya, uji kualitatif dan uji kuantitatif. Kalau uji kualitatif ini hanya untuk mengetahui apakah ada atau tidak, apakah positif atau negatif seperti itu. Nah, untuk analisis yang pertama untuk amino acid itu ada uji kelarutan atau solubility test. Solubility test ini untuk mendeteksi biasanya menggunakan biuret ya, yang untuk mendeteksi secara spesifik, atau ada uji yang lain, contohnya ada uji ninhidrin. Ini untuk mengetahui asam amino aromatik L-amino acid. Atau ada untuk yang Santo protein test untuk asam amino yang aromatik, atau ada yang sulfidalid test yang mendeteksi adanya asam amino yang memiliki gugus sulfihidral group. Dan ada juga yang uji Milon test untuk menguji adanya asam amino yang memiliki gugus hidroksifenyl group. Atau ada uji Sakaguchi test dan juga uji Hopkins-Kuhl untuk reaksi glikolisid asid dan uji tes biuret. Untuk tes solubility itu prinsipnya adalah kelarutan si asam amino di beberapa pelarut yang berbagai macam. Contohnya ini untuk mengetahui bahwa yang mau kita tes ini dia itu banyak yang sifatnya polar atau banyak yang non polar gitu. Ketika dia sifatnya polar, berarti kemungkinan ada mengandung asam amino A, B, C, D, E, F, G misalnya. Nah, kita tinggal ngecek nih A, B, C, D, E, F, G ini bisa dites menggunakan uji yang apa yang selanjutnya. Jadi uji awalnya adalah tes solubility. Kalau dia larut dalam pelarut polar, maka kita tinggal menguji yang dia sifatnya polar saja. Tapi kalau dia larut untuk yang non polar, maka kita menguji untuk yang sifatnya non polar. Solubility asam amino dipengaruhi juga oleh kelarutan dan juga pH-nya juga. Sehingga untuk yang dia sifatnya larutan yang asam itu biasanya asam amino akan terbentuk namanya protonasi. Kalau dia sifatnya basa, maka akan terbentuk deprotonasi. Sehingga akan spesifik juga yang dia sifatnya basa atau asam, dan juga mana yang dia larut air maupun yang dia larut non polar. Ini contohnya seperti ini nanti. Ini contohnya ujinya itu menggunakan untuk mengetahui apakah ada tirosin apa tidak di sana misalnya. Nah, ini prosedurnya bisa dites ya, dimana dia dimasukkan tirosin itu di dalam air, dikocok sempurna. Nah, tirosinnya itu ternyata larut. Nah, nanti dipanaskan. Ketika dipanaskan terlihat apa enggak, apakah dia terlarut sempurna apa tidak. Terus kita bisa memiliki pendapat apakah dia larut air apa tidak, itu tirosinnya. Lalu dicoba juga untuk yang jenis lain seperti sistein. Lalu untuk uji ninhidrin, ninhidrin akan terbentuk warna kompleks biru apabila dia mengandung alfa amino acid. Ya. Ini jelas ninhidrin akan terbentuk warna Riemann purple karena dia akan mengikat asam amino yang alfa jenisnya, sehingga membentuk hidrin dan tin, sehingga akan membentuk warna biru. Tapi sebenarnya ini malah spesifik untuk beberapa uji untuk mengetahui apakah terbentuk warna lain. Contohnya adalah terbentuk warna kuning ya, atau colored complex yellow, yang dimana ini spesifik untuk amino asid yang jenis prolin dan hidroksiprolin. Jadi kalau terbentuk warna kuning, wah ini sudah pasti ini prolin gitu. Sedangkan kalau warna biru itu masih umum sekali gitu. Tapi kalau dia terbentuk kuning, maka dia akan terbentuk warna karena ninhidrin akan bereaksi dengan prolin itu membentuk yellow product.
Kenapa ya kalau menggunakan asam amino yang lain menghasilkan warna ungu, sedangkan kalau menggunakan prolin memberikan warna kuning? Itu karena the secondary amino group dari prolin itu terkonfirmasi memiliki polipeptida yang mengandung prolin. Prolin akan bereaksi doesn't give ninhydrin reaction. Jadi dia tidak akan bereaksi dengan ninhydrin, yang dimana kalau dia bereaksi akan membentuk warna biru tentunya. Tapi kalau tidak bereaksi, dia akan mengeluarkan free alpha amino group yang dia warnanya akan terbentuk warna kuning itu tadi. Nah, prosedurnya seperti ini saja ya, mudah saja. Ini yang jelas ya, beda ya. Triptofan misalnya warnanya biru, glisin warnanya biru, tapi kalau prolin warnanya jelas, warnanya kuning gitu. Caranya sangat mudah, 1 mili ditambahkan ninhydrin, dipanaskan sebentar, lalu akan terbentuk warna biru kalau dia bereaksi dengan ninhydrin. Kalau dia tidak bereaksi, hanya akan terbentuk warna reagennya saja, warna kuning prolin. Santo protein test. Santo protein test itu untuk membedakan apakah dia asam amino aromatik dan bukan asam amino yang lain. Kalau dia asam amino aromatik akan terbentuk warna positif result, warnanya kuning. Prinsipnya sama, ketika dia akan terbentuk reaksi antara nitrit asid dengan asam aromatik yang ada di asam amino itu tadi, membentuk warna nitration reaction yang membentuk warna kuning. Nah, note-nya, catatannya, asam amino jenis tirosin dan triptofan itu mengandung aktif benzen atau senyawa aromatik, yang dimana dia secara mudah langsung berubah menjadi kuning. Jadi ini untuk mendeteksi bahwa beberapa asam amino yang memiliki cincin aromatik ya, seperti benzen ring, itu akan, contohnya tirosin dan triptofan, langsung akan terbentuk warna kuning. Tapi the aromatic of ring of phenylalanine doesn't react readily with nitric acid. Walaupun ini termasuk asam aromatik, jadi ada bisa hasil negatif palsu juga. Bisa jadi dia sebenarnya memiliki cincin asam aromatis ya, tetapi dia bukan yang termasuk yang benzen ring, tapi termasuk phenylalanin, yang dimana dia ketika berikatan dengan nitrit acid dia tidak akan bereaksi atau not activated. Ini contohnya untuk yang tirosin berikatan dengan asam nitrat akan terbentuk warna kuning atau yellow keemasan seperti ini. Tapi kalau yang jenis aromatik yang phenylalanin ketika berikatan dengan asam nitrat tidak akan terbentuk warna redly, warna kuning secara kualitatif. Prosedurnya mudah ya, jelas dia hanya ditambahkan asam aromatik, asam nitrat, lalu dibakar sebentar ya, lalu kemudian dipanaskan sebentar, lalu akan terbentuk warna itu tadi. Hobskin cool ini untuk mengetahui yang dia spesifik untuk triptofan, untuk asam amino yang triptofan atau yang memiliki grup indol group, yang dimana dia terbentuk Hobskin cool itu cincin berwarna ungu, violet cycle product. Ini untuk jenis spesifik untuk L-tryptophan akan terbentuk cincin berwarna ungu seperti ini. Berarti kalau ada cincin berwarna ungu, berarti di dalam produk tersebut mengandung tryptophan. Ada Milon test ya. Milon test ini bisa juga digunakan untuk spesifik pada tirosin ya. Karena ini untuk mendeteksi asam amino yang memiliki gugus phenol group. Ini warnanya menjadi lebih seperti batu bata ya, brick red ya, sebagai positif test. Ada uji yang lain namanya Sakaguchi test. Sakaguchi test ini untuk mendeteksi asam amino grup guanidium yang untuk mengetes arginin. Prinsipnya pada larutan basa, arginin akan bereaksi dengan alfa naftol dan sodium hipobromid
atau klorid yang berfungsi sebagai agen oksidatif sehingga membentuk warna merah untuk tes Sakaguchi untuk spesifik pada yang memiliki grup guanidium atau nama asam aminonya arginin. Ini warnanya menjadi warna merah. Ada juga uji lead sulfide test, ini untuk spesifik pada asam amino jenis cysteine ya, yang dimana dia memiliki sulfihydral group. Ketika diujikan dia akan terbentuk warna seperti terbakar karena ada proses pemanasannya juga seperti sulfur yang terbakar. Tes biuret ini tes yang sangat mudah dan sebenarnya untuk mengidentifikasi bahwa dia termasuk monopeptida atau dipeptida atau seberapa panjang dari ikatan dari peptidanya. Semakin warnanya semakin kompleks atau semakin ikatan peptidanya semakin banyak, maka dia akan terbentuk warna biru itu semakin kental. Ini contohnya ya, semakin pekat itu berarti semakin peptidanya semakin panjang ikatan peptidanya. Ada uji kualitatif, berarti ada uji kuantitatif. Kalau kuantitatif sejauh ini biasanya pengujiannya walaupun sudah ada yang dia rapid testnya atau uji yang untuk amilum, itu juga ada uji amilum untuk mengetahui yang dia polipeptida ya. Itu ada uji amilum sendiri, itu ada, silakan nanti di searching di Google, ada ya cara mengujinya, bukan uji amilum tapi uji STARCH. Kayaknya PATI itu STARCH namanya, STARCH. Itu uji kuantitatifnya itu sudah ada. Tapi untuk protein secara total untuk ujinya biasanya masih menggunakan metode determinasi menggunakan spektrofotometer. Spektrofotometer berbasis kolorimetri itu masih sering digunakan ya. Dan juga kadang-kadang menggunakan reagen biuret sebagai penandanya untuk kemudian nanti dibaca menggunakan spektrofotometer. Bisa juga menggunakan deteksi reagen Volin Siosalteu reagen atau fosfomolibdit atau fosfotungsit asid, yang dimana ini biasanya untuk memprediksi jumlah protein atau peptida pada panjang gelombang 650 sampai 750. Hanya pilihan aja sih, opsional, bisa menggunakan biuret test, bisa menggunakan fosfolimidat tadi. Ini tes biuret test. Akan terbentuk seperti ini nantinya, akan ada kurva standar nantinya, sehingga untuk mengetahui jumlah dalam bentuk mikrogram per mili itu berapa, itu akan ketahuan kita menggunakan spektrofotometri. Nah ini seperti ini contohnya. Atau bisa juga menggunakan metode Bradford dengan menggunakan konfirmasi G250, menggunakan kolorimetri reagen untuk mendeteksi atau kuantifikasi total protein. Bedanya adalah ini menggunakan panjang gelombang maksimum 610 atau 465 ketika berwarna merah, tapi untuk berwarna biru itu panjang gelombang masuknya 610. Jadi ini berdasarkan pembentukan warna, sehingga nanti ini warnanya merah nih, kita menggunakan 465. Ini warnanya biru nih, berarti kita menggunakan 610, seperti itu contohnya. Tapi be careful, hati-hati terhadap resiko kontaminasi tentunya, karena UV spektroskopi membutuhkan juga kehati-hatian, karena ada resiko penggunaan asam, larutan asam juga yang digunakan untuk pereaksi pada penggunaan komasi Brilliant Blue G. Ini contohnya. Nah ini protein yang memiliki basic dan aromatic side chains ketika menggunakan komasi G250 akan terbaca pada panjang gelombang 595 berwarna biru tentunya. Kalau 465 dia berwarna merah, spektrumnya yang berbeda. Ini untuk Bradford test reagen
alone itu akan terbentuk warna ini 465, tapi kalau sudah ditambahkan protein berwarna biru biasanya secara kolorimetri, dan itu dibaca di panjang gelombang 595. Ada juga menggunakan Warburg Christian method ya, sangat mudah, sensitif dan cepat, dan sensitif juga untuk mendeteksi protein dalam jumlah yang kecil, tapi terkadang dia ternyata tidak akurat tapi sensitif. Prinsipnya dia akan mendeteksi menggunakan absorbensi pada gelombang 280 dan 260. Untuk tirosin dan triptofan itu residunya akan terbaca di sinar UV 280. Walaupun problemnya jelas kadang-kadang itu tadi, dimana adanya risiko yang terbaca itu bisa jadi bukan itu juga, sensitif tapi tidak akurat, itu juga kadang-kadang ya menimbulkan pertanyaan juga. Oke, terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masih banyak sebenarnya uji-uji kuantitatif yang lain, tidak hanya menggunakan spektro dan reagen-reagen yang lain. Bisa juga ada beberapa alat yang khusus ya, terutama kalau misalnya kita mau menguji kandungan protein yang ada di dalam urin, kita bisa menggunakan urin analyzer. Di dalam darah kita bisa menguji menggunakan blood analyzer gitu ya, atau hemato analyzer, itu juga bisa. Tetapi kalau secara umum untuk menguji protein saja kita bisa menggunakan spektrofotometer. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan, cukup singkat tapi insya Allah sedikit bisa menambahkan keilmuan kalian. Tetap bermanfaat untuk mencari ilmu. Selalu berikan keadaan lapar dalam menuntut ilmu agar bisa terisi beberapa manfaat di dalam kehidupan kalian, yang juga bisa bermanfaat untuk diberikan kepada orang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.